Ayat Al-Quran yang akan kita bahas saat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang munafik. Telah kita dengar sebelumnya sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik yang menukarkan kebaikan dengan keburukan. Orang-orang yang senantiasa mengakui bahwa mereka beriman di hadapan umat-umat muslim, tetapi mereka mengingkari keimanan mereka ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, adalah ciri-ciri orang yang munafik. Sikap seperti itu, sikap orang-orang yang munafik itu adalah sikap yang menunjukkan bahwa mereka telah menukarkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka dengan keburukan yang mereka pilih di dalam jalan hidup mereka. Kita lihat bagaimana mungkin mereka tetap memilih untuk bersama orang-orang kafir, mengikuti jalan orang-orang kafir, mengikuti gaya orang-orang kafir, padahal mereka telah diperkenalkan dengan sebuah agama yang lurus, yaitu Islam. Kita tentu tidak mau jika di dalam kehidupan kita justru menukarkan indahnya Islam yang telah ada di dalam hati kita, indahnya keimanan, indahnya Al-Quran, dengan kehidupan yang penuh dengan poya-poya, kehidupan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kemaksiatan, dengan kehidupan yang membuat kita lupa kepada Allah. Jangan sampai kita tahu bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Kita tahu bahwa Allah itu senantiasa mendengar kita. Allah itu senantiasa tahu dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita berikan, apa yang kita bicarakan. Allah selalu tahu. Tetapi mengapa kita justru melakukan hal yang dibenci oleh Allah, seolah-olah kita tidak takut dengan Allah, dan seolah-olah kita tidak berharap bahwa kita ingin dicintai oleh Allah. Sungguh sedih jika kita menjadi orang-orang yang rela menukarkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita dengan keburukan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Apakah perbuatan seperti itu akan menguntungkan kita? Apakah perbuatan orang-orang yang menukarkan kebaikan dengan keburukan itu akan menguntungkan mereka? Dijelaskan dalam ayat ini, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Tidaklah menguntungkan mereka apa yang mereka usahakan tersebut. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak ada dalam petunjuk dari Allah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup menuju surganya Allah jika kita menjauhkan diri dari Allah? Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali dari perbuatan seperti itu kecuali neraka, dan ditinggalkan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Jangan sampai kita dekat-dekat dengan neraka. Mendekatinya pun kita enggak mau, apalagi masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Imam Nawawi merumuskan di dalam wiridan setelah sholat, Allahumma ajirni minan nar. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang enggak sama sekali. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita bisa dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa
itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi waqtin urid la fi waqtin turid. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu yang terserah kita. Apakah salah jika kita berdoa dan berharap kepada Allah? Tentu tidak. Kenapa tidak? Jadi mari kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Dan sebagai bukti konkret dari kita ingin menjauhi dari neraka adalah dengan tidak menukarkan kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan keburukan-keburukan yang kita pilih dalam hidup kita. Jangan sampai kita baca Al-Quran, seharusnya kita sudah membaca Al-Quran, tetapi ternyata kita sudah membaca hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, membaca hal-hal yang mendekatkan kita kepada kefasikan, mendekatkan kita dengan hal-hal yang pornografi, porno aksi, situs-situs yang menggambarkan tentang ghibah, membicarakan artis-artis orang lain yang gak ada hubungannya, yang tidak bisa kita pelajari poin pentingnya untuk kehidupan kita, atau tentang situs-situs, melihat situs-situs yang memperlihatkan aurat, memperlihatkan kemaksiatan, memperlihatkan keglamoran, memperlihatkan ketidakpedulian sosial, memperlihatkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kita mendengarkan sholawat-sholawat kepada Rasulullah, tetapi kita juga mendengarkan musik-musik yang membangkitkan gairah, membangkitkan birahi, membangkitkan hasrat untuk bersiar, membuang-buang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya masih perumpamaan orang-orang yang munafik. Masaluhum kamathalil ladzi ishtauqada nara. Perumpamaan orang-orang yang munafik itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Wa ma'na wallahu a'lam bimuradi. Falamma, dan ketika adaa'at ma haulahu, ketika mereka menyalakan api di dalam keadaan yang gelap. Mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api dalam kegelapan. Atau mungkin perumpamaan sekarang nyalain lampu ketika mati listrik. Ketika kita menyusuri jalan yang gelap, kita tidak tahu jalan tersebut seperti kehidupan. Kita kadang tidak tahu, begitu lahir kita ada dalam keadaan gelap, tidak tahu tujuan hidup kita, tidak tahu kita harus melangkah kemana, tidak tahu apa pilihan jalan yang lurus itu kemana. Itulah orang-orang yang munafik ini, seperti orang-orang yang menyalakan api dalam keadaan gelap gulita. Terus falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim, dan ketika api tersebut menyala, Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan api tersebut. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Kita tanpa ridhonya Allah, tanpa kasih sayangnya Allah, tanpa rahmatnya Allah, tanpa pertolongannya Allah, kita tidak akan hidup dalam keadaan yang tenang, tidak akan hidup dalam keadaan yang nyaman, tidak akan hidup dalam keadaan yang bahagia. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ini hidup karena saya,
Ini hidup karena saya orang yang pintar. Ini hidup karena saya ini orang yang kaya. Ini hidup saya bahagia karena saya ini cantik, saya ini tampan. Padahal semua itu tidak akan ada artinya tanpa kasih sayang dari Allah, tanpa rahmatnya dari Allah, tanpa keridhaan dari Allah. Semua yang ada dalam hidup ini, nafas yang kita rasakan, indahnya kita melihat, suara-suara yang kita dengar, enaknya badan yang kita gerakkan, itu semuanya karena rahmatnya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Cintanya Allah di dunia ini hanya satu dan dibagi-bagi kepada seluruh miliaran manusia di muka bumi ini. Sedangkan ada 99 kasih sayang, 99 kali nikmatnya yang diberikan Allah kepada dunia untuk umat yang beruntung di surga. Kita tentu ingin, bukan, menjadi umat yang beruntung tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang muttaqin dan menjauhi sifat orang yang munafik yang seperti dijelaskan di dalam ayat ini. Jika kita tidak ingin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegelapan, tidak ingin mati dalam keadaan kafir, tidak ingin mati dan kembali ke dalam neraka ketika saat kita mati, maka seharusnya kita mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah, konsisten, berkomitmen kepada apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi ciri-ciri kemunafikan, menjauhi kata-kata bohong, menghindari salah dan bicara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbul, ya Rabbul Izzati, berikanlah kami cahaya dalam kehidupan ini sehingga kami bisa menjauhi apa yang Kau larang, menjauhkan diri dari kemunafikan, untuk senantiasa bisa berkomitmen dalam hidup ini mentaati perintah-perintah-Mu, senantiasa berada dekat denganmu, menjauhi ciri-ciri orang yang munafik, menjauhkan diri dari kebohongan. Jauhkanlah kami dari kesempatan untuk berbuat bohong, berkata bohong, berbicara bohong. Jauhkanlah kami dari sifat mengingkari janji. Jangan sampai kami membuat janji yang tidak bisa kami tepati. Dan berikan kami kekuasaan sehingga kami bisa menepati setiap janji-janji kami. Jangan sampai kami menjadi orang yang berkhianat, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi umat yang senantiasa bisa melaksanakan amanah-Mu. Sekecil apapun orang yang memberikan amanah kepada kita, kepada kami, mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya, ya Allah. Jangan kami sampai mengentengkan amanah dari orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Kami tahu Engkau Maha mengetahui. Kami tahu Engkau Maha melihat, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi umat yang senantiasa merasa dekat denganmu, diawasi olehmu, tahu bahwa Engkau Maha mendengar, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang sakinah, berikanlah kami keluarga yang mawaddah, berikanlah kami keluarga yang warahmah. Ya Allah ya Rabbul Izzati, mudah-mudahan ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bisa kami lakukan, menjadikan hari kami lebih baik untuk bisa berkumpul di surga. Pertemukan kami dengan bidadari-bidadari yang kau janjikan, dengan sungai-sungai yang kau janjikan, dengan keindahan-keindahan yang kau janjikan di surga ya Allah. Tiada yang kami cari selain surga dan ridhomu, tiada yang ingin kami hindari kecuali kebencian dan neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.